Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Astuti. Saya dari kelas 11 kuliner 5 presensi 21. Di sini saya akan menceritakan kisah Habil dan Habil menjaga kehormatan jiwa dan melarang pertumpahan darah. Cerita Habil dan Habil merupakan cerita klasik dalam tradisi Islam yang mengandung tentang menjaga kehormatan jiwa dan melarang pertumpahan darah. Dalam Islam, kisah ini termasuk dalam surat Al-Maidah ayat 27 hingga 31. Berikut kisahnya dengan penekanan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Habil dan Habil merupakan dua orang putra Nabi Adam. Pada suatu waktu, Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban sebagai tanda ketakwaan mereka. Habil yang bertakwa dan baik hatinya mempersembahkan hewan terbaiknya dari peternakannya, sedangkan Habil yang memiliki iri dan rasa tidak ikhlas mempersembahkan hasil panennya yang buruk itu. Allah menerima kurban Habil namun tidak menerima kurban Habil. Penolakan ini menimbulkan rasa iri dan dengki di hati Habil karena ia merasa tersingkir dan marah karena kurbannya tidak diterima oleh Allah. Dan dia berkata kepada Habil yang ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang berisi, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Satu dari keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua atau Habil diterima dan dari yang lain Habil tidak diterima. Dia Habil berkata, 'Sungguh aku akan membunuhmu.' Dia Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah yang menerima amal dari orang yang bertakwa.' Dan pada surat Al-Maidah ayat 28, Habil berkata, 'Sungguh jika engkau Habil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.' Habil menunjukkan sikap luar biasa. Ia tidak ingin membalas kekerasan dengan kekerasan. Ia menjaga kehormatan jiwanya dan menolak untuk menjadi pelaku pembunuhan, meskipun ia tahu bahwa dirinya dalam keadaan bahaya. Ini adalah contoh agung dari prinsip menjaga nyawa dan mencegah pertumpahan darah sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam. Namun pada akhirnya Habil membunuh saudaranya sendiri. Setelah melakukan dosa besar itu, ia dilanda rasa bersalah yang sangat mendalam. Ia tidak tahu bagaimana cara menguburkan tubuh dari saudaranya itu. Maka kemudian Allah mengirimkan seekor gagak yang menggali tanah untuk menguburkan bangkai gagak yang lain. Setelah itu Habil belajar dan menyesal. Dalam cerita tersebut termuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah mengirimkan seorang burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya Habil bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Habil berkata, 'Celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku.' Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Islam sangat menghormati nyawa manusia. Membunuh satu nyawa manusia tanpa alasan syar'i sama dengan membunuh semua manusia. Hal ini termuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 yang berisi, "Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." Untuk pesan moral dan spiritualitasnya, yang pertama yaitu ketakwaan adalah kunci diterimanya amal. Bukan besar atau kecilnya pemberian yang penting, melainkan keikhlasan dan ketakwaan dalam melakukannya. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan jiwa. Habil memilih jalan damai meskipun ia bisa saja membela dirinya. Ia menolak menjadi pembunuh karena menyadari bahwa
nyawa manusia sangat suci dan tidak boleh ditumpahkan. Yang ketiga yaitu larangan membunuh dalam Islam. Yang keempat, penyesalan tidak menghapus dosa pembunuhan. Qabil akhirnya menyesal, tetapi penyesalan itu datang setelah darah tertumpah. Ini menunjukkan bahwa menghindari dosa sejak awal jauh lebih mulia daripada menyesali dosa setelah melakukannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.